Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Susiana selaku CGP, yang saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri 2 Gresik. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mensupport Ibu Susiana selaku CGP yang berasal dari SD Negeri 2 Gresik. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Gresik ini sungguh sangat bangga memiliki rekan guru yang lolos seleksi, sehingga sekarang lagi berproses di dalam rangkaian kegiatan CGP angkatan ke-11. Untuk kali ini Bapak Ibu yang saya banggakan akan mengupas tentang dimensi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Itu yang tema hari ini yang disampaikan, yang akan dipaparkan oleh Ibu Susiana, bahwa kita sebagai insan pendidik itu harus melakukan budaya positif di lingkungan sekolah. Seperti apa budaya positif itu? Tentunya sebenarnya secara tidak disadari kita ini sudah melakukan, cuman masih belum terakomodir oleh kita semua. Kita nggak sadar bahwa itulah budaya positif. Artinya nilai-nilai yang diterapkan kepada anak didik, keyakinan-keyakinan yang diterapkan kepada anak didik, kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan oleh anak didik di sekolah, itu saya yakin dan percaya kepada rekan guru sudah melakukannya. Namun sekali lagi secara tidak sadar itu belum terakomodir. Oleh karena itu lewat kegiatan yang dilakukan oleh program guru penggerak ini, nah di sana diakomodir, kemudian dikuatkan, kemudian diimplementasikan kepada calon guru penggerak tersebut, yang pada akhirnya nanti kembali ke sekolah masing-masing untuk lebih diperkuat lagi. Kemudian untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang belum bisa mengikuti CGP tersebut, sehingga lewat CGP, lewat guru penggerak ini, nilai-nilai budaya positif ini bisa diterapkan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah di sini sangat bersyukur sekali memiliki rekan yang bisa lolos untuk mengikuti proses guru penggerak ini. Mudah-mudahan ke depan dari seluruh rangkaian bisa berjalan dengan baik dan lancar, sehingga bisa pada finishnya nanti dan dinyatakan lulus. Nah, itu semua akan berimbas kepada kita semua. Seperti apa budaya positif yang sudah kita lakukan? Sebenarnya sudah terbiasa. Seperti Ibu Nenti membiasakan kepada anaknya untuk selalu memberikan salam ketika bertemu, selalu salaman ketika bertemu, selalu mengingatkan kepada anak didiknya untuk tidak datang terlambat. Itu adalah budaya-budaya positif. Kemudian selalu membuang sampah pada tempatnya, menata tempat duduknya, menata situasi kelasnya. Nah, itu adalah budaya-budaya positif. Termasuk
penggunaan seragam sekolah. Hari Senin seperti apa, hari Selasa dan seterusnya. Itu adalah pembiasaan-pembiasaan atau budaya-budaya positif yang sudah sering kita lakukan. Nah, hanya kita ya tadi. Oleh karena itu, terus kita jangan sungkan-sungkan sebagai insan pendidik di satuan pendidikan ini terus menggali potensi kita ini yang sebenarnya ada pada diri kita. Jadi walaupun kita belum menjadi guru penggerak pun, kita gali potensi yang ada pada diri kita ini, sehingga pada akhirnya nanti anak didik kita ini menjadi anak yang diharapkan oleh kita semua, berakhlakul mulia, berakhlakul karimah, ya, kemudian berbudi pekerti yang luhur, punya sopan santun, yang gitu. Lebih-lebih bisa menguasai tentang ajaran agama yang disampaikan oleh Pak Gunawan selaku guru PAI. Nah, ini intinya sebenarnya di sana, di pembelajaran PAI semuanya ini. Karena pembiasaan-pembiasaan ini juga ada di dalam ajaran agama Islam itu. Oleh karena itu ya, mari kita sama-sama mendidik anak bangsa ini untuk terus bergerak untuk lebih maju. Lebih-lebih saya sudah beberapa kali mendampingi rekan-rekan saya untuk menjadi dalam proses guru penggerak tersebut, ya alhamdulillah. Semuanya materi di dalam guru penggerak itu cukup luar biasa, sehingga kita sebagai pendidik ini harusnya bisa punya terobosan baru, punya inovasi baru, bahkan semangat baru. Nah, hilangkan semangat orde lama. Sudah nggak zaman ketika kita sebagai guru datang terlambat, kemudian suka menyepelekan izin. Nah, itu kita sebagai guru adalah suri toladan bagi murid-muridnya. Dengan budaya positif ini tidak hanya diterapkan kepada anak didik, tetapi bahkan harus diterapkan kepada diri kita sendiri. Karena anak itu akan mencontoh kepada gurunya. Bahkan saya sering mendapat keluhan dari orang tua bahwa anak itu lebih nurut kepada gurunya dibanding kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus bisa mencontoh, ya, seperti apa yang harus kita lakukan. Ya, sebelum kita memerintahkan kepada anak, ya kita dulu memberikan contoh. Buat apa anak suruh datang tepat waktu, tetapi kita sebagai gurunya belum datang. Anak dibiarkan baris berjajar di depan kelas sendiri, masuk sendiri, berdoa sendiri, sementara gurunya nggak tahu sudah ada di mana. Ini sangat ironis sekali. Oleh karena itu, mari ya, kita biasakan. Nah, budaya positif ini tidak hanya hal-hal yang tadi, yang lain juga bisa dilakukan, seperti memiliki rasa peduli. Nah, sekarang lagi marak perundungan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bullying. Nah, ini lagi marak. Kita sebagai pendidik harus jeli, harus bisa memperhatikan satu-satunya siswa. Apakah siswa itu nyaman? Apakah siswa itu aman belajar di kelas, berada di lingkungan sekolah, kan gitu. Nah, kita sebagai guru
karena kita berada di satuan pendidikan dasar, tidak ada yang namanya BK. Nah, kita sebagai guru kelas merangkap sebagai guru BK. Di sana harus jeli, jangan sampai terjadi perundungan, terjadi bullying, tetapi kita sebagai guru tidak tahu. Karena perundungan ini biasanya seorang anak itu tidak mau melaporkan kepada gurunya, sehingga peristiwa itu berlanjut terus menerus sehingga menjadi bumerang bagi anak tersebut. Oleh karena itu kita harus mampu, harus peka. Dari Ibu Neti sih harus peka terhadap anak yang murung saja, yang diem saja, yang barangkali keterlambatan dalam belajar, itu harus diperhatikan, harus ditanya. Nah, kemudian dicari akar permasalahannya, sehingga kita ketemu, kemudian kita bina, kita luruskan agar anak itu menjadi normal kembali. Karena dampak dari perundungan ini sangat berbahaya sekali. Sebagai contoh, kemarin di media-media itu ada seorang dokter itu kan, yang lagi mengikuti pendidikan dengan beasiswa yang cukup besar sampai 500 juta. Kalau nggak lulus, nggak tuntas, harus mengembalikan uang itu, sehingga dia tertekan. Sementara beban yang dipikul oleh dia sendiri cukup berat, belum tugas-tugas yang begitu keras, belum perundungan yang dia alami, sehingga dia seorang dokter itu tahu akan bagaimana mengakhiri hidupnya dengan menyuntikkan obat bius yang berlebihan, overdosis, disuntikan sendiri, kemudian wassalam. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita sebagai pendidik harus tahu trauma yang akan ditimbulkan dari perundungan itu. Perundungan ini akan terjadi berulang-ulang. Yang perlu diketahui kita sebagai guru harus bisa ilmu tentang perundungan. Ya. Seperti apa perundungan itu, batasannya, kita harus tahu sebagai guru. Jadi ketika kegiatan atau tindakan yang berulang-ulang dilakukan oleh orang lain terhadap temannya atau orang lain itu sendiri yang menyakitkan, yang tidak disukai, itu secara tidak sadar itu adalah perundungan. Nah, yang dirundung ini biasanya minder, ya, diam, merasa tertekan jiwanya. Nah, oleh karena itu rasa empati tadi antar siswa, antar murid itu harus ditumbuhkan, bahwa kita ini sama, bahwa kita ini satu saudara, sehingga kita saling merasakan. Kalau yang satunya ini merasa sakit, yang lain pun seperti itu, bisa merasakan sakit. Nah, muaranya kemana? Tetap kepada guru. Ya, bagaimana cara menanganinya dan sebagainya, itu guru harus bisa tahu. Mangga, silakan, kalaupun itu tidak ada pelajarannya, cari. Zaman sekarang gampang untuk mencari namanya perundungan dan sebagainya, kita tinggal klik di HP, itu akan muncul seperti apa. Lebih-lebih yang rajin mengerjakan PMM, nah itu lah, di tugas mandiri itu ada ya, materi tentang perundungan. Di sana lengkap sekali. Bahkan itu sangat penting buat bekal kita sebagai guru kelas. Beda dengan SMP. Kalau SMP gampang, tinggal diserahkan ke guru BK, selesai. Kita sebagai guru hanya mengajar. Tapi guru SD yang terkenal dengan guru borongan, ya sudah wayahnya untuk bisa serba bisa, ya, superhero gitu ya. Lebih-lebih di zaman sekarang harus menguasai IT. Jadi satu-satunya guru sekarang sudah tidak bisa melepaskan diri dari IT.
ketika dihadapkan dengan laptop, ketika dihadapkan dengan yang lain dan berkaitan dengan IT, harus mampu. Beda dengan zaman kita ini yang sudah kelewat. Kalau dihadapkan dengan IT, ya wassalam. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita kembali ke budaya positif. Terus kita kembangkan, ya. Dengan keberadaan sekolah kita yang cukup sederhana ini, kita jangan menyerah. Kita jangan kehabisan akal. Terus kita berinovasi, berpacu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat warga desa Geseki, sehingga sekolah kami ini bisa dinilai dengan maksimal, bisa dinilai dengan baik. Artinya semua orang membicarakan sekolah ini. Itulah keberhasilan kita seperti itu. Kalau warga Gesek tidak membicarakan sekolah kita ini, berarti sekolah kita tidak berhasil. Tapi kalau warga Gesek ini membicarakan sekolah kita ini, berarti sekolah kita sukses dan berhasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah kita yang sudah memberikan motivasi dan inovasi-inovasinya untuk penerapan budaya positif yang ada di SD Negeri 2 Gesek. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sodri sohri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini dalam acara presentasi dimensi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Gesek. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi atau penerapan budaya positif kami atau saya sendiri Susiana CGP Angkatan 11 Kabupaten Cirebon izin menyampaikan untuk memberikan gambaran budaya positif insya Allah nanti bisa diterapkan di SD Negeri 2 Gesek. Baik, untuk memperlancar hari ini tentang pemahaman budaya positif, mari kita sama-sama membaca basmalah. Yang pertama, perkenalkan Bapak Irwanuddin Juhri sebagai fasilitator kami. Yang kedua, saya sendiri Susiana CGP Angkatan 11. Dan yang ketiga adalah Ibu Rokayati sebagai pengajar praktik. Pertama-tama saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif pastinya merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, keyakinan kelas atau kesepakatan yang telah dibuat antara guru dan wali kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid atau peserta didik, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, soleh dan soleha, mandiri serta bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan atau kebijakan universal yang memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia mencakup ada 5. Yang pertama, untuk bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua, kasih sayang yang diterima. Yang pertama, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama atau berbagai kerjasama, dan yang keempat, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Yang pertama, harga diri. Yang kedua, keinginan untuk dianggap. Yang ketiga, pemimpin. Yang keempat, berprestasi. Dan yang kelima, diakui dan didengarkan. Yang keempatnya, untuk kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Yang pertama, mandiri. Kedua, memiliki pilihan. Yang ketiga, mencoba hal-hal baru. Dan yang keempat, mandiri. Yang kelima, yaitu kesenangan. Sebagai manusia, kita itu butuh kesenangan. Yang pertama, bermain, misalnya bermain dengan teman. Kalau misalnya sesama rekan dulu, bersama-sama memberikan motivasi atau support gitu ya. Yang kedua adalah humor atau humoris. Yang ketiga, antusias dan tertawa. Kita sebagai makhluk hidup pastinya ingin selalu bahagia dan gembira dengan berbagai misalnya dalam kelompok selalu memberikan candaan-candaan lucu seperti itu. Selanjutnya Pak. Baik, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, sebagai hukuman. Sebagai hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua dari kebutuhan dasar manusia yaitu konsekuensinya bagaimana. Yang pertama, terancam atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki diri atas kesalahan-kesalahan yang
anak-anak atau peserta didik kita buat. Misalnya anak itu jadinya, oh iya saya terlambat, saya harus bisa memperbaiki diri. Atau misalnya anak ketika tidak mengerjakan PR, bagaimana solusi yang baiknya supaya tidak terlambat lagi dalam mengerjakan PR. Yang ketiga, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, bekerja sama dengan teman-temannya, ketika bergotong royong atau berdiskusi di kelas, seperti itu. Dan yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukuman, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Baik, akan saya paparkan juga di sini sebagai penghukuman, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi ini dalam penghukuman akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu sebagai penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti, dan selalu. Yang terakhir, atau selesai. Guru di sini seperti senantiasa percaya hanya ada pada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil atau sebagai cara dia, seperti itu. Jadi kalau penghukum itu selalu mendiktekan kepada peserta didik bahwa yang salah itu peserta didik, tapi tidak memberikan solusi jalan keluar. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan atau membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu. Apa kamu kan tidak, misalnya tidak merasa bersalah, seperti itu. Kadang anak didik itu kan berbeda-beda ya karakternya. Ada yang harus dengan lemah lembut seperti itu, tapi biasanya akan lebih kita itu dapat mencapai dengan kelemah lembutan kita berbicara kepada anak-anak. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu itu berbuat seperti ini? Dan yang keempat, di posisi ini murid akan memiliki nilai diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, ini perlu dicontoh nih. Guru sebagai teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti hati muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kayak ada suatu timbal balik seperti itu. Dan yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Terus hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, seperti itu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung
pada guru tersebut. Jadi misalnya murid itu sudah mempercayakan nih sama Pak Gunawan sebagai guru PAI, karena Pak Gunawan itu lebih dekat sama anak-anak gitu ya, terus lebih mengayomi, terus bisa memberikan solusi jalan keluar ketika ada masalah seperti itu. Yang keempat, sebagai guru, sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab benar atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya sebagai berikut. Peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Dan yang ketiga adalah sanksi atau konsekuensinya bagaimana? Seperti itu. Selanjutnya, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, dan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol peserta didik. Selanjutnya untuk yang kelima adalah guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan atas perilaku yang telah dibuatnya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan anak tersebut. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kita sebagai guru harus bisa sebagai manajer atau penengah ya atas permasalahan peserta didik yang dihadapinya. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan atas yang diperbuat seperti itu. Selanjutnya, contoh lain penerapan posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Yang pertama sebagai penghukum yaitu berdiri sebelah dengan kaki di depan kelas. Jadi guru di sini itu tidak diperkenankan bapak ibu untuk sebagai penghukum. Kan biasanya kalau kesel ya kita tuh anak tuh nggak mengerjakan PR nih atau tidak mengerjakan tugasnya. Berdiri di depan kelas dengan angkat satu kaki. Nah itu contoh sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi sebagai pembuat merasa bersalah itu ibu gurunya kesal kepada peserta didiknya karena sudah berulang-ulang kali sudah melakukan kesalahan-kesalahan. Selanjutnya kasus yang kedua, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru atau pak guru di sini itu ya. Yang pertama, yang ketiga adalah sebagai teman. Ini guru sangat baik sekali sebagai teman. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita bisa main games. Nah, itu kan akan lebih memotivasi siswa supaya dapat mengerjakan tugas yang diberikan bapak dan ibu guru. Misalnya ada
salah satu contoh Bapak Ibu kalau di kelas 2 ini masih ada anak yang terlambat. Ya Bu Om ya, tidak perlu disebutkan namanya, tapi kami sebagai guru atau wali kelas selalu memotivasi dan memberikan arahan-arahan atau dukungan agar anak tersebut segera melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang keempat, sebagai pemantau, contohnya kamu melakukan kesalahan dan sudah mengetahui bagaimana konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini adalah suatu guru sebagai pemantau, yaitu tidak memberikan judgment atau tidak mempersalahkan anaknya, tapi memberikan pemantau bahwa bagaimana sih konsekuensinya yang sudah kita terapkan, bahwa kesepakatan kelas itu kan tidak untuk menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Baik, kasusnya yang selanjutnya itu murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Dan yang kelima, ini sangat baik sekali, yaitu Bapak dan Ibu guru sebagai manajer. Sebagai manajer, contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, ini sebagai manajer, Bapak dan Ibu guru bisa sangat tepat sekali untuk memberikan arahan-arahan kepada murid atau peserta didik kita. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai guru yang merasa sangat kecewa kepada murid-muridnya atau peserta didik yang memang di kelasnya itu misalnya bandel, selalu mengganggu teman-temannya seperti itu, atau tidak mengerjakan PR sesuai dengan yang dibutuhkan atau disuruh dikumpulkan oleh Bapak dan Ibunya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Contoh dari pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, ini sebagai posisi kontrol guru seperti ini tidak diperkenankan untuk anak-anak atau peserta didik kita, karena anak itu harus mengetahui dulu kesalahannya di mana, dan kita sebagai guru memberikan arahan-arahan yang baik, tidak memberikan hukuman dengan keliling lapangan 3 kali bisa nanti anaknya. Sebagai penghukum, contohnya posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan jika terlambat masuk ke sekolah? Nah, ini posisi kontrol tadi ya. Ada lagi Pak? Nah, baik Bapak dan Ibu guru, akhirnya sampai kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah keyakinan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa keyakinan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid dapat mengingat, ya, dan dipahami semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas 2A dan kelas 2B, yaitu yang pertama datang tepat waktu atau disiplin waktu, yang kedua bergotong royong, bertanggung jawab, budayakan 5E, senyum, sapa, salam, seperti itu. Baik, selanjutnya ada video mungkin penerapan saya dalam menciptakan budaya positif di kelas. Ya Bapak Ibu, ini adalah video saya yang kemarin sudah dibuat bersama anak-anak dalam menciptakan keyakinan kelas supaya anak-anak dapat mematuhi dan bertanggung jawab atas kesepakatan kelas yang telah dibuat.
kegiatan dari persepsi yang dibuka ketika akan belajar. Kegiatan speaking. Alhamdulillah walaupun kelas 2, tapi anak-anak dapat mengerti dan memahami sebuah kesepakatan kelas itu bagaimana Bu Oom. Kemarin alhamdulillah yang pertama ada juga yang menulis tentang disiplin waktu, yang kedua menghormati bapak dan ibu guru di sekolah, yang ketiga menyayangi teman-temannya, yang keempat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan yang kelima membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu keyakinan kelas yang sudah disepakati kemarin. Dan selalu bergotong royong dalam hal kebaikan, misalnya kita kelas atau memilah-milah bersama dan membuang sampah atau membuang tong sampah itu di bank sampah yang telah disediakan. Tidak bermain handphone juga, itu tidak boleh main handphone. Ini juga sebagai salah satu aksi nyata saya, Bapak, penting dalam menyampaikan budaya positif untuk SD Negeri Balisik.
Ini salah satu dari memberikan angkat atau suara kepada anak-anak untuk keyakinan kelas yang akan disepakati. Setiap anak diberikan suara untuk mencurahkan apa keinginan yang akan diterapkan dalam keyakinan kelas yang akan disepakati di kelas 2A dan kelas 2B. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini dari kelas 2A dan kelas 2B mau menyumbangkan suaranya untuk dapat berpartisipasi atau dalam musyawarah pengambilan keyakinan kelas seperti itu. Baik. Jadi alhamdulillah yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan kepada murid-murid kita. Yang pertama, kita sebagai guru itu bisa menjadi manajer. Yang kedua bisa menjadi teman. Yang ketiga bisa sebagai pemberi solusi yang baik untuk anak-anak didik kita yang apabila mempunyai masalah seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu kalau anak punya kesalahan tidak harus mendikte anak itu punya kesalahan, tapi ditanyakan dulu apa penyebabnya dan kita berikan masukan bagaimana solusi-solusi yang baik untuk anak tersebut supaya tidak menjadi trauma atau tidak menjadi suatu unsur kalau anak itu kan mudah sedih seperti itu ya, terus mudah juga kadang bagaimana nanti besok karena tidak mengerjakan PR jadi akhirnya tidak berangkat seperti itu, tapi memberikan solusi jalan keluar setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak atau peserta didik kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Support, motivasi dan waktunya kepada Bapak dan Ibu guru juga terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir dalam acara budaya positif ini. Sambil di ini